Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semuanya? Semoga anda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan saya Ustaz Rahmat, kita lanjutkan materi kita. Ya, materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Nah, pada materi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita melihat satu persatu suku-suku terbesar yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kita sudah sampai di tempat yang paling terkenal di Indonesia, yaitu Provinsi Bali atau Pulau Bali. Ya, suku Bali pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang menguasai keseluruhan Pulau Bali dan mengembangkan ajaran kebudayaan Hindu. Hingga sekarang masyarakat Bali masih memegang erat kebudayaan Hindu tersebut. Dalam bahasa Bali, suku Bali disebut dengan anak Bali, Wong Bali atau Krama Bali, merupakan etnis yang mendiami Pulau Bali. Mayoritas masyarakat Bali menganut kepercayaan Hindu yang sangat kental. Sistem kepercayaan di suku Bali masih kental sekali dengan kepercayaan pada hal-hal gaib yang dianggap penting. Hal-hal yang dianggap penting di sini adalah Atman atau roh abadi, karma pala atau buah dari setiap perbuatan, dan purna bawa atau kelahiran kembali jiwa. Ya, makanan khas tradisional Bali adalah sate lilit. Berbeda dengan sate pada umumnya, biasanya potongan dagingnya ditusuk, tapi sate khas Bali ini dibuat dengan cara daging yang sudah dihaluskan, dililitkan pada batang daun serai atau tangkai bambu. Daging yang digunakan bukan hanya daging ayam, bisa juga daging ikan. Selain sate lilit, ada juga beberapa makanan tradisional Bali lainnya, yaitu nasi jinggo, nasi tepeng, sate pelecing juga. Ya, alat musik tradisional Bali adalah gamelan Bali. Gamelan Bali merupakan salah satu jenis gamelan yang ada di Indonesia juga. Orang-orang Bali juga lebih menyebutnya sebagai gamelan. Gamelan ini memiliki perbedaan dengan gamelan Jawa, yaitu bentuk wilahnya lebih tebal, bentuk pencon lebih banyak daripada wilah, kemudian ritmenya lebih cepat. Dayak adalah nama penduduk asli Pulau Borneo yang saat ini masih banyak tinggal di pedalaman Kalimantan. Secara kaidah bahasa, Dayak bukanlah nama suku, tapi orang Dayak. Dalam bahasa Kalimantan berarti orang pedalaman. Agama dari suku Dayak adalah agama Kaharigan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang dalam ritual penguburan. Agama Kaharigan ini adalah agama yang diturunkan dari leluhur-leluhur suku Dayak. Namun, kini orang-orang dari suku Dayak sudah meninggalkan agama dari leluhurnya, dan kebanyakan mereka memilih agama Kristen sebagai kepercayaannya. Namun masih ada sekitar 10% lagi dari suku Dayak ini yang mempertahankan agama Kaharigan tersebut. Ya, makanan khas dari suku Dayak adalah juhu singkah. Juhu singkah ini memiliki bahan dasar rotan muda. Bagian yang dimasak pada rotan ini adalah pangkal rotan yang disebut dengan umbut. Jika biasanya rebung adalah bambu yang masih muda, bagian yang samalah yang bisa dimakan pada tumbuhan rotan ini.
Umbur rotan memiliki rasa yang gurih, asam, dan kepahit-pahitan yang bercampur dengan rasa manis dari daging ikan, sehingga membuat umbur rotan memiliki cita rasa tersendiri. Umbur rotan bisa dimasak menggunakan santan ataupun tanpa santan. Selain duhu singkah, ada juga masakan khas lainnya, yaitu kue dange, wadi, dan kalumpe atau karuang. Ya, alat musik tradisional dari suku Dayak adalah sape. Sape dalam bahasa Dayak artinya memetik jari. Memang cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipetik. Sape terbuat dari kayu pilihan seperti kayu meranti atau kayu yang kuat dan tahan lama. Selain bentuknya yang unik, ciri khas alat musik ini dapat dilihat juga dari ukiran bermotif khas Dayak. Ya, suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado. Orang-orang dari suku Minahasa ini memiliki agama yang sama dengan orang Mongol di Mongolia, yaitu agama Shamanisme. Namun sejak datangnya Belanda ke Indonesia, banyak yang mengubah agamanya menjadi agama Kristen. Masakan khas dari suku Minahasa adalah nasi jaha. Nasi jaha merupakan kuliner khas yang tidak boleh dilewatkan ketika kita singgah ke Sulawesi Utara. Nasi jaha berbahan beras ketan yang dicampur dengan santan. Setelah itu dimasukkan ke dalam sebilah bambu yang sebelumnya telah dilapisi dengan daun pisang. Setelah itu dibakar hingga matang sempurna. Nasi jaha kaya akan rempah sehingga membuatnya semakin nikmat. Ya, kalau di tempat kita, nasi jaha ini dia mirip dengan lemang. Kemudian masakan khas lainnya dari suku Minahasa yaitu tinutuan, cakalang fufu, dan tinoransa. Nah, sekarang alat musik tradisional suku Minahasa. Kolintang menjadi alat musik khas Minahasa yang dimainkan dengan cara dipukul dan mengeluarkan bunyi cukup panjang dan mencapai nada-nada tinggi serta rendah. Nama kolintang berasal dari sumber bunyi yang dikeluarkan alat musik ini, seperti tong yang bernada rendah, ting yang bernada tinggi, dan terakhir tang yang bernada tengah. Dahulu dalam bahasa Minahasa, untuk mengajak orang bermain kolintang digunakan istilah bertong tingtang sambil mengungkapkan kalimat Maimo kumolintang. Pada akhirnya, dari ungkapan-ungkapan yang dibiasakan ini, lahirlah nama kolintang dan digunakan menjadi nama alat musik khas Sulawesi Utara sampai hari ini. Ya, suku bangsa Ambon menempati Pulau Ambon, Hitu, dan Saparua di Provinsi Maluku atau Kepulauan Maluku. Pada umumnya, penduduk Maluku telah beragama Nasrani dan Islam. Meskipun begitu, mereka masih percaya akan roh-roh yang harus dihormati dan diberi makan, minum, dan tempat tinggal yang disebut dengan Baileu atau rumah adat suku Ambon, agar tidak menjadi gangguan bagi mereka yang hidup di dunia ini. Rumah adat suku Ambon dinamakan Baileu, dipakai untuk tempat pertemuan, musyawarah, dan upacara adat yang disebut dengan seniri negeri. Rumah tersebut merupakan panggung dan dikelilingi oleh serambi. Atapnya besar dan tinggi, terbuat dari daun rumbia, sedangkan dindingnya dari tangkai rumbia yang disebut gaba-gaba. Ya, makanan khas suku Ambon adalah papeda. Papeda merupakan makanan pokok masyarakat Ambon pengganti nasi.
yang terbuat dari sagu dan diolah menjadi bubur. Teksturnya yang kenyal menyerupai lem menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Masakan khas Ambon akan terasa lebih lezat apabila disantap bersama dengan kuah ikan kuning. Kuah ikan kuning sendiri merupakan ikan tongkol atau mubara yang disiram dengan kuah berbumbu kunyit. Cara menyantap kuliner khas Ambon ini juga tergolong sangat unik. Papeda akan dipilin menggunakan alat seperti sumpit, lalu dipindahkan ke piring berisi kuah ikan kuning. Dan makanan tradisional Ambon lainnya yaitu sambal colo-colo, kopi sibu-sibu, dan ikan asap. Ya, alat musik tradisional dari suku Ambon adalah ukulele. Ukulele merupakan instrumen yang mengadaptasi bentuk ukulele. Ukulele terbuat dari perpaduan berbagai bahan dasar seperti kayu, kulit rusa, serta tempurung kelapa. Cara memainkan ukulele pun tidak jauh beda dengan ukulele, yaitu dengan cara dipetik. Proses adaptasi instrumen ukulele ini terjadi kala bangsa Portugis menetap di wilayah Maluku. Dan yang satu lagi yaitu rumba. Rumba merupakan alat musik Maluku yang menurut sejarah berasal dari kultur negara Kuba, dibawa masuk ke Nusantara oleh bangsa Portugis ketika menjelajah provinsi Maluku. Rumba berbahan dasar batu kelapa yang diisi pasir atau kerikil di dalamnya. Cara memainkannya yakni dengan digoyangkan, sehingga pasir atau kerikil di dalamnya saling berbenturan serta bergesekan sehingga menghasilkan suara. Ya, suku Asmat di Papua. Salah satu suku pedalaman Indonesia yang saat ini masih ada adalah suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang ada di Papua. Suku Asmat juga dikenal menghasilkan karya seni ukir dari kayu pohon. Ukiran suku Asmat sangat rapi dan detail. Tapi masyarakat suku pedalaman seperti suku Asmat juga beradaptasi dengan kehidupan masyarakat modern, mulai dari mengenal negara Indonesia hingga mengenal teknologi. Suku Asmat adalah suku yang menganut agama animisme atau kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan kepada roh-roh halus atau orang-orang seperti menyembah leluhurnya, atau menyembah api, atau menyembah pohon besar, dan lain-lain. Sampai dengan masuknya para pembawa agama ke Papua, maka mereka mulai mengenal agama lain selain agama nenek moyang mereka. Dan kini masyarakat suku Asmat telah menganut berbagai macam agama, yaitu ada yang agamanya Kristen Protestan, ada yang Kristen Katolik, dan ada juga yang Islam. Ya, suku Asmat mempunyai rumah yang sangat unik, yaitu rumah Honai. Rumah Honai ternyata merupakan sebutan untuk rumah adat yang ditempati oleh para pria-pria dewasa. Sementara itu, rumah adat untuk perempuan punya sebutan yang berbeda selain rumah Honai, yaitu rumah EBI. Umumnya, satu rumah adat ini dihuni oleh 5 hingga 10 orang. Ya, makanan khas dari suku Asmat yaitu Aunu Sanebre. Makanan ini sangat mudah ditemukan di Papua karena memang sudah menjadi makanan tradisional. Aunu Sanebre merupakan makanan yang terbuat dari nasi dan ikan teri yang digoreng. Setelah itu dicampur dengan irisan daun talas dan parutan kelapa sehingga terasa lebih nikmat. Setelah itu campuran bahan-bahan tersebut dikukus. Biasanya masyarakat Papua memakan makanan ini didampingi dengan sepiring papeda atau umbi-umbian. Alat musik tradisional suku Asmat yang paling terkenal adalah tifa. Tifa ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung.
Bagian tengah kayu akan dilubangi dan dibiarkan kosong. Kemudian salah satu sisinya ditutup dengan menggunakan kulit biawak atau soa-soa. Namun di wilayah lain, kulit rusa juga dipakai sebagai lapisan penutup lubang yang akan menghasilkan suara. Semakin kering lapisan kulit ini, maka suara yang akan dihasilkan pun akan semakin enak didengar. Ya, beberapa hari ini pada materi-materi kita telah berkeliling mengunjungi suku-suku yang ada di Indonesia. Meskipun penjelasannya hanya sepintas-sepintas saja, tidak terlalu rinci untuk semuanya, namun abang-abang sekalian sudah mengetahui bahwasanya di Indonesia kita mempunyai banyak sekali suku, dan suku-suku itu tidak bisa kita kunjungi satu-satu, tapi Ustaz sudah jelaskan suku-suku yang terbesar yang ada di Indonesia. Ya, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Rahmat Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.